Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pendukung Anies Baswedan, kenapa kita harus optimis? Kenapa kita harus mengatakan begini? Anies Baswedan adalah pemenang Pilpres saat ini. Saat ini iya, pemenang dari segi kebenaran. Pertama. Kedua, pemenang sebetulnya yang direkap KPU itu belum ada sebenarnya. Kita meyakini itu dari tabulasi amin. Tabulasi amin. Ingat, kendornya semangat perjuangan bukanlah ciri khas dari pejuang kebenaran seperti pendukung-pendukung Anies Baswedan. Nah, hari ini saya berikan kabar gembira. Hari ini adalah sidang dari DPR. Apa itu? Hari ini adalah keputusan sidang paripurna untuk melaksanakan hak angket. Belum lagi pengumuman KPU, hak angket akan dilaksanakan. Ada yang mengatakan tak akan berpengaruh kepada pemilu atau pilpres. Ini adalah hal yang ditakutkan sebenarnya oleh pemenang versi Sirekap. Pemenang dari omon-omon yang belum resmi, yang sudah meraya-rayakan. Ini yang ditakutkan mereka semua. Mereka dari pihak sana. Tapi bukan ditakutkan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya. Ingat, seluruhnya menginginkan kejujuran di pilpres ini. Tapi data-data menunjukkan banyak kecurangan yang terjadi. Yang kata KPU dan Bawaslu itu adalah pelanggaran satu kata orang itu. Padahal Bawaslu seharusnya mengawasi. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan ingat, hari ini adalah keputusannya, nanti kita tunggu dulu. Tapi ada satu gejala lain yang dibuat, yang diturunkan dari langit. Yang diturunkan dari langit, dari mana? Nah, semuanya menggodok, mengarah ke situ. Pertama, Roy Suryo, yang sudah mengungkapkan data-data yang betul-betul katanya kecurangan. Bahkan Effendi Ghazali pun mengatakan ini pasti kecurangan masalah kenaikan melonjaknya suara PSI. Itu di mana? Di Sirekap juga. Di mana itu? Di KPU. Di mana itu? Itu adalah hasil KPU, hasil Sirekap KPU. Di mana lagi itu kan mengarah kepada Pilpres. Kalau Sirekapnya masalah-masalah pileg dan Pilpres bermasalah, artinya Sirekap itu yang di real KPU kan yang mengumumkan bahwasanya yang menang adalah Prabowo dan Gibran, kan di Sirekap. Itu yang bermasalah, itu juga yang akan pertama-tama yang dihajar oleh hak angket itu. Artinya itu tidak benar semua. Tidak benar semua. Itulah yang akan dihajar oleh hak angket. Karena lapor ke polisi tidak ditanggapi. Lapor ke Bawaslu tidak ditanggapi. Artinya polisi mengatakan itu masih dalam ranah Bawaslu. Oke, Bawaslu sepertinya membela KPU. Jadi kepada siapa masyarakat lagi untuk mengadu? Nah, itulah hak angket. Dan sebelum hak angket, yang fenomenal sebenarnya yang akan saya bagikan juga dulu, PKS menusuk dari sana sini lagi. Roy Suryo menusuk dari masalah digitalnya, teknologinya. PKS ini karena memang dia masih di DPR kan ada RDP namanya. Nah, DPR mendesak kepada KPK untuk menyelidiki siapa? Menyelidiki si Bahlil. Karena kita ketahui untuk pemilu ini banyak dana yang diperlukan. Dari pihak omon-omon, dari pihak Anies kan kita tahu dari mana. Nah, ini satu hal yang akan didesak. Di samping-samping hal yang lain yang didesak oleh PKS di DPR. Dia rapat dengar pendapat karena PKS tahu di KPK itu tidak ada lagi Firly Bahuri yang menjegal Anies Baswedan. Ingat. Nah, dengan tiadanya Firly Bahuri, sama juga dengan MK yang tak ada Paman Usman lagi yang bisa memutuskan. Yang di sini Firly Bahuri ketua KPK tidak bisa memutuskan lagi, dihajarnya masalah si Bahlil menyalahi wewenangnya, menyalahgunakan wewenangnya. Sebenarnya itu bukan wewenang dia, tidak seharusnya dia mengeluarkan izin-izin yang slide-nya saya lewatkan di sebelah ini. Ini yang dipermasalahkan oleh Mulyanto. Ada korupsi situ miliaran dan ditenggarai untuk kepentingan mencari dana untuk Pilpres dan pemilu ini. Kenapa itu diajukan juga oleh atau didesak oleh Mulyanto dari PKS? Itu karena KPK, dia mengetahui di KPK itu tidak ada lagi si Bahuri, si Bahuri, sehingga ini bisa dilaksanakan. Berjalan juga sama dengan hak angket ini. Nah, tanda-tanda ini semuanya adalah tanda-tanda dari atas, bahwasanya kepada Anies Baswedan, wah,
pertolongannya, kalau Tuhan sudah memberikan pertolongan, siapa yang bisa menghalanginya? Tidak pun secara kasat mata, tidak pun secara bisa kita lihat, itu Tuhan berkuasa penuh. Bagaimana jalannya, hanya kita bisa mencermatinya. Pertama, hak angket yang ditakut-takut ini sekarang sudah sidang. Apa keputusannya? Kalau kita prediksi, memang karena hak angket itu kan mayoritas dari DPR. Mayoritas DPR itu ada sekarang di koalisinya Anies Baswedan dan koalisinya Ganjar. Lebih dominan untuk memutuskan. Dalam keputusan DPR udah jelas siapa yang mayoritas, siapa yang mayoritas menyetujui, itulah keputusan yang harus dilaksanakan. Kemudian apalagi pertolongan dari yang satu itu, Roy Suryo mengungkap habis-habisan yang mengetahui masalah teknologi sergap. Dan apalagi sekarang itu PKS yang sekarang melaksanakan tuntutannya ke KPK, karena dia tahu di KPK tidak ada lagi si Firly Bahuri. Dia bisa leluasa mendesak KPK untuk menyelidiki si Bahlil. Apakah itu akan berhasil atau tidak? Ya, kita tahu yang memutuskan bukan mereka semua, bukan dalang di balik ini. Bisa-bisa jadi KPK itu berbalik 1100 derajat. Membantu dalam hal ini, kalau menurut penilaian kita membantu Anies Baswedan. Tapi tidak, sebenarnya dia melaksanakan tugasnya sebagai lembaga anti korupsi. Itu siapa yang bisa menentukan seperti itu? Yang betul-betul menentukan Tuhan yang bisa membolak-balik hati manusia. Kan begitu saja, sederhana saja kita. Dari segi kita pendukung Anies Baswedan, bahwasanya hal-hal yang seperti ini dibongkar semua dan mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan kesalahan mereka, tidak melebihi, tidak mengurangi. Itu yang jujur juga menurut kita pendukung Anies Baswedan. Begitu saya bagikan kabar hari ini. Terima kasih.